Salam, selamat kita berjumpa dalam Today Sermon hari ini. Kita bersyukur kita ada di tempat ini dan kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong kita. Semoga Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian juga dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan tidak kurang sesuatu apapun. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, karena segala sesuatu yang kami alami, kami boleh ada sebagaimana ada karena Tuhan. Kami akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini, biarlah Tuhan sendiri menolong kami, sehingga kami boleh memahami dan mengerti firman yang kami renungkan dan kami baca hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Galatia 5 ayat 13 yang berbunyi, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini atau tepatnya beberapa hari yang lalu, kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Tentulah kemerdekaan ini kita rayakan dengan berbagai versi, dengan euforia yang macam-macam. Oleh karena kita merasakan bahwa kemerdekaan itu betapa penting dan sangat penting di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, yang pertama yang saya mau bagikan pada hari ini adalah kenapa kita harus merdeka. Yang pertama, karena kemerdekaan adalah hak dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Kemerdekaan itu adalah kemerdekaan atau pembebasan yang kita alami supaya kita bisa bebas menentukan jalan kehidupan kita secara pribadi dan sebagai warga negara. Kita bebas menentukan jalan hidup daripada tujuan negara kita tanpa tekanan daripada bangsa lain yang menjadi penjajah di dalam bangsa kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bahwa kemerdekaan itu tidak didapatkan dengan mudah, tetapi didapatkan dengan mengorbankan banyak hal, baik itu harta, benda, bahkan nyawa taruhannya dikorbankan di dalam mencapai kemerdekaan. Dan puji syukur kepada Tuhan atas pertolongan Tuhan, maka pada 77 tahun yang lalu bangsa kita sudah merdeka. Itu artinya kita sudah merayakan atau kita sudah menentukan arah kebijakan dari bangsa kita sendiri. Hal yang kedua dikatakan bahwa kenapa manusia saat ini dibebaskan oleh Tuhan? Oleh karena Tuhan sendiri yang mengaruniakan kebebasan itu di dalam kehidupan kita lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, kita sudah dimerdekakan 2000 tahun yang lalu dengan darah Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Oleh sebab itu, maka kita harus merdeka dari dosa. Kita harus bebas dari dosa supaya jangan kita dihukum oleh Tuhan karena dosa-dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Tuhan atau pembebasan yang sudah diberikan sendiri oleh Tuhan, janganlah kita gunakan lagi untuk berbuat dosa. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Jangan kita pergunakan kebebasan itu untuk kembali kepada kehidupan kita yang lama, sehingga kita melakukan dosa. Dan dosa itu akan semakin mengikat kita, akan menjerumuskan kita, dan bahkan membinasakan kehidupan kita. Kita tidak akan layak lagi di hadapan Tuhan oleh karena dosa-dosa kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, marilah kita senantiasa berpegang kepada firman Tuhan supaya jangan kita jatuh di dalam dosa. Tetapi kita sudah dibebaskan, kita sudah diampuni
dan kita sudah menjadi warga kerajaan sorga. Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan dan sudah dimerdekakan. Satu ayat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup di dalam roh, maka di situ juga ada kemerdekaan. Jangan kembali kepada hidup kita yang lama, tapi marilah kita senantiasa terikat oleh firman Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus sendiri sebagai pembebas kita. Demikian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita sekalian. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami naikkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu pada hari ini. Oleh sebab Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Firman yang sudah kami baca dan kami renungkan, firman yang sederhana dan bahkan hamba-Mu terbatas untuk menyampaikannya. Tapi biarlah firman ini akan menjadi bagian kehidupan kami, untuk kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan, dan kami tidak menggunakan kebebasan yang sudah diberikan Tuhan untuk kembali berbuat dosa. Tetapi biarlah firman itu akan menguasai kami, sehingga kami tetap memelihara kekudusan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.